Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat kepada Ustaz Rahman, semoga selalu diberikan rezeki, dipanjangkan umurnya. Yang terhormat kepada Sohibul Bait, Ibu Hajah Iis, dan kepada ibu-ibu pengajian, semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dan diijabah amal ibadahnya sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, kesehatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kesehatan yang ketika bangun pagi sudah bisa menghirup udara segar, dan kenikmatan seperti sholat subuh. Itu adalah suatu kenikmatan dari Allah. Seperti dalil tadi, la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau menikmati atau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku. Jika engkau mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan yang kedua, salawat bersertakan salam, salawat beriringkan salam, semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, manusia yang berada di sisi Allah, manusia yang menjadi kekasih Allah, manusia yang tidak pernah naik kapal feri, namun namanya selalu bernaung di muka bumi ini, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarga, sahabat, serta kita sebagai pengikutnya, semoga mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian, kita sebagai manusia tentu tidak luput dari namanya salah dan dosa. Kenapa? Karena kita itu ya manusia. Kita melakukan kesalahan seperti salah ucap ketika melihat itu tidak melihat yang benar atau salah mendengar. Agak saya ketawa aja lu. Tetapi Allah itu sangat menyukai orang yang bermaksiat tetapi gemar bertaubat dibandingkan dengan orang yang soleh tetapi menganggap dirinya itu benar. Seperti dalam firman-Nya, Innallaha yuhibbu tawwabin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Jadi ketika kita merasakan ada bisikan dari dalam diri kita, wah ini salah, seharusnya saya tidak melakukan hal tersebut, sebaiknya kita menghampiri bisikan tersebut karena itu adalah bisikan iman. Selemah-lemahnya iman itu adalah hati yang berkata. Jadi itu adalah hidayah dari Allah. Hidayah itu sangat mahal ibu-ibu. Jadi seandainya kita mendengar bisikan iman, maka kita hampiri bisikan tersebut. Kata Allah, wahai Muhammad, firalkan kepada umat-umatmu yang bermaksiat bahwa sesungguhnya ampunanku itu sangatlah luas. Jadi jangan pernah memvonis diri kita itu, wah saya tidak akan mendapat ampunan dari Allah atau tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan bagaimana caranya kita agar bertaubat atau meningkatkan keimanan kita? Itu dengan cara sholat. Sholat ini berbeda dengan zakat dan puasa. Ketika ada perihal zakat, turun ayat zakat. Ketika ada perihal puasa, itu turun ayat puasa.
ketika ada perihal sholat itu melalui peristiwa Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha untuk menyampaikan apa? Menyampaikan perihal sholat. Dan Nabi Muhammad pun menegaskan bahwa dirinya ini adalah hambanya Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdi, bukan bi nabi, bukan bi rasuli, tapi bi abdi. Untuk apa? Karena itu adalah suatu penghambaan untuk Tuhannya. Dan sholat ini adalah untuk meningkatkan keimanan kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua itu adalah mengerjakan amal soleh. Ketika kita mempunyai rezeki yang ada di rumah, rezeki yang lebih, maka berikan kepada tetangga kita atau keluarga kita atau orang-orang yang membutuhkan. Karena itu akan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita. Allah tidak marah ketika kita melakukan suatu kemaksiatan. Jika dia melakukan suatu kemaksiatan, ada malaikat yang mencatat, dan Allah berbisik kepada malaikat itu, wahai malaikat, jangan dicatat dulu, mungkin besok ia akan bertaubat. Dan benar saja, besok ia bertaubat. Lalu Allah firmankan kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah dia bertaubat kepadaku. Ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, aib kita ditutup oleh Allah. Dan ketika kita melakukan suatu kebajikan, suatu amal soleh, maka Allah firmankan itu semua. Sebegitu Allahnya sayang kepada kita. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu kemaksiatan di hadapan Allah. Ketika kita melakukan kemaksiatan, ingat Allah itu sangat menyukai orang yang bermaksiat, tetapi gemar bertaubat daripada orang yang soleh menganggap dirinya tidak pernah salah. Itu untuk meningkatkan keimanan kita itu dengan sholat dan beramal soleh agar kita selalu berada di sisi Allah, selalu berada di jalan Allah, agar tidak melakukan suatu kemaksiatan lagi. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, itu ada lebihnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaklumkan karena saya masih belajar di sini. Mungkin cukup sekian. Undur makola, walakam undur makola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.